Sobat UNER, kembali lagi bersama kami kelompok 2 PDB 89. Kali ini kami akan ajak kalian semua untuk berkeliling di Museum Pendidikan Surabaya. Mau tahu keseruannya? Yuk simak video ini. Di tengah gempuran transformasi digital dan kemajuan teknologi yang pesat, penting bagi kita untuk tetap mengingat akar pendidikan yang telah membentuk bangsa ini. Museum Pendidikan Surabaya sebagai salah satu destinasi budaya bukan hanya sekedar tempat menyimpan barang-barang bersejarah, tetapi juga merupakan wahana penting dalam pembangunan nasionalisme di era Society 5.0. Nah, sebagai pusat edukasi, Museum Pendidikan Surabaya mengajak pengunjung untuk menjelajahi perjalanan panjang dunia pendidikan di Indonesia. Dari zaman penjajahan era kemerdekaan hingga perkembangan pendidikan di Indonesia pasca reformasi. Tak hanya itu, di dalam museum ini kita bisa melihat bahwa pendidikan menjadi alat penting dalam perjuangan kemerdekaan. Melalui pendidikan, para tokoh bangsa menyebarkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Bahkan di era modern, nilai-nilai tersebut terus diwariskan kepada generasi penerus bangsa. Di era Society 5.0, di mana teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, museum ini berfungsi lebih dari sekedar tempat untuk mengenang masa lalu. Museum Pendidikan Surabaya juga menjadi tempat untuk membangun kesadaran sosial, menghargai nilai-nilai Pancasila, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Ayo, jadikan Museum Pendidikan Surabaya sebagai sarana memahami sejarah dan menciptakan semangat nasionalisme. Nah, setelah ini yuk simak wawancara dengan staf maupun pengunjung dari Museum Pendidikan Surabaya. Perkenalkan, aku Amel, selaku kebetulan lagi magang di Museum Pendidikan Surabaya. Itu bagaimana sih sejarah berdirinya Museum Pendidikan Surabaya? Oke, jadi sejarahnya itu dulunya bangunan ini merupakan bangunan dari Sekolah Taman Siswa. Tahu Sekolah Taman Siswa? Jadi Sekolah Taman Siswa itu dulu sekolah yang didirikan oleh Bapak Pendidikan Nasional, siapa? Iya, Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian setelah selama tahun ya, bangunan ini terbengkalai. Kemudian setelah karena bangunan ini kan berkait sejarah. Nah, dari pemerintah pusat memberi perintah kepada pemerintah kota untuk melestarikan bangunan ini. Nah, bangunan ini dilestarikan kan ya, kemudian dibangunlah museum sama diresmikan sama Ibu Wali Kota Bu Risma pada saat itu. Nah, bangunan ini diresmikannya pada 25 November bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Itu sekitar tahun 2019. Yang kedua, apakah Museum Pendidikan Indonesia ini memiliki program edukatif atau interaktif untuk pengunjung? Kalau programnya itu belum ada, jadi kita cuma menyediakan museum dan berbagai penjelasannya aja. Selanjutnya, bagaimana museum ini dilestarikan? Kalau dari pelestariannya ya kita rutin ya, kayak mengganti silikon gel di koleksi-koleksi, terus kita juga memperhatikan secara detail bagaimana koleksi di museum ini masih layak tidak untuk dipamerkan. Berarti setiap saat selalu dicek. Iya, kita selalu cek ya. Terakhir, apa saja koleksi utama yang dipamerkan di Museum Pendidikan Surabaya? Kalau koleksi utama itu ada papan dari batu atau bisa disebut batu sabak. Lalu ada transkrip yang tulisannya itu dari Arab Dekor. Oh iya. Terus ada kemudian ada sepeda juga, sepeda gunung, ada handphone, kemudian juga ada batu-batu. Jadi koleksinya seputar pendidikan lah. Oh iya. Sekian dari kami. Terima kasih ya Mbak sudah berkenan untuk Sama-sama. Ibunya namanya siapa? Suci. Suci. Iya. Profesinya? Sebagai guru kelas 1 di SD Muhammad. Menurut Ibu, apa daya tarik dari Museum Pendidikan Surabaya ini? Karena anak-anak itu bisa melihat pada zaman dahulu. Karena kan beda ya sama pendidikan zaman dahulu sama sekarang. Termasuk alat-alatnya juga beda dan mereka kesini itu jadi tahu.
bisa belajar lagi ya. Terus yang kedua, bagaimana kenyamanan yang diberikan pihak Museum Pendidikan Surabaya ini? Bagus sih, mereka juga tempatnya juga nyaman, enak, terus pendampingnya tadi juga menjelaskan juga dengan lugas. Yang ketiga, apa hal yang bisa dipelajari setelah berkunjung di Museum Pendidikan Surabaya? Ya, anak-anak tadi jadi bisa tahu sejarah-sejarah pendidikan. Yang terakhir, apakah Ibu akan kembali lagi ke museum ini? Kalau kegiatan sekolah sih memang setiap tahunnya ke sini. Oh begitu. Ya. Oh, baik. Terima kasih ya Bu. Nama saya Pak Purwanto, dari staf kebersihan Museum Pendidikan Surabaya. Pertanyaan pertama Pak, apakah ada bagian museum yang memerlukan perhatian khusus dalam perawatan kebersihan, misalnya karena banyaknya pengunjung atau kondisi ruangan yang sensitif? Pertama memang ada yang khusus untuk perawatan seperti buku-buku yang terutama dari daun lontar itu terutama itu khusus. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana peran Bapak dalam menciptakan suasana nyaman bagi pengunjung yang datang ke museum ini? Peran kita membantu supaya aman dan nyaman bagi pengunjung. Kita sarankan untuk saling menjaga kebersihan. Pertanyaan terakhir Pak, apakah sudah banyak pengunjung yang menjaga kebersihan selama mengunjungi Museum Pendidikan Surabaya ini? Alhamdulillah selama ini masih bisa menjaga kebersihan museum ini dengan etika dengan baik. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Museum Pendidikan Surabaya memainkan peran penting dalam membangun jiwa nasionalisme dalam era Society 4.0 Sebagai sarana edukasi yang menggabungkan unsur tradisional dan modern, museum ini menjadi alternatif efektif untuk menumbuhkan rasa semangat kebangsaan kepada generasi muda. Oleh karena itu, jadikan Museum Pendidikan Surabaya sebagai bagian dari perjalananmu dalam memahami sejarah, budaya, dan semangat bangsa yang akan membantu langkah kita menuju masa depan yang cemerlang. Museum Pendidikan Surabaya menumbuhkan nasionalisme, mempersiapkan masa depan.